Ini mobil keren banget, Pak. Hanya untuk kata, mantap. Mantap. Secara eksklusif kita mengunjungi pabrik dan bagaimana proses produksinya. Ini ada teknologi yang menarik dari baik produksi baik ini ya. Ini adalah alat yang canggih di mana fluid atau cairan itu berada dalam satu alat ini bisa masuk semua. Tebal banget di mobil. BJ40 Plus. Ini adalah mobil yang memang Halo Sobat Gear Up iNews, bersama Kang Dani. Saat ini kita sedang berada di pabriknya Baik. Bagaimana proses produksi mobil ini? Yuk kita ikutin perjalanan bersama iNews. Ya, tentu saja harapan saya dengan assembly di sini, praktikan sini akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Satu, yang kedua, semoga langkah pertama ini membuka langkah besar selanjutnya membangun pabrik di Indonesia. Jadi BJ40 ini dan tidak hanya bikin rakit, tapi nanti diproduksi di Indonesia dengan ambisi kita ya Pak Jadi ya. Betul. Konten lokalnya Pak Kota ini bisa lebih dari 60-70%. Tentu dengan demikian kita memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita maupun bagi penyerapan tenaga kerja kita. Saya rasa bulan depan udah mulai masuk BJ30 mobil hybrid yang mana sekali kita kalau ngisi bensin penuh bisa mencapai 1000 km. Jadi itu juga akan diproduksi di Indonesia sehingga kedepannya kita dapat ekspor. Tujuan akhirnya kita bisa ekspor, jangan semuanya kita impor. Di sini kita dapat produksi sampai 2-3 ribu unit dulu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau marketnya ada, kita tinggal tambah lain. Untuk kualitas mobil ini kan Mas Rudi udah nyoba nih. Gimana nih kesannya nih dengan mobil? Saya sendiri merupakan dealer Baik daerah Pantai Kapuk. Jadi Baik sendiri ini merupakan mobil yang performanya luar biasa, torsinya luar biasa. Dari segi handling maupun sisi braking semua enak disetir. Jadi benar-benar responsif menurut saya dengan harga nggak sampai 700 juta, ini adalah mobil yang sangat luar biasa. Ini mobil keren banget, Pak. Hanya untuk kata, mantap. Mantap. Ini dia mobil yang diproduksi Baik di Indonesia, yaitu BJ40 Plus, mobil off-road. Mobil ini mengalami penyesuaian harga dengan produksi di Indonesia, yaitu 698 juta rupiah. Bagaimana proses produksinya? Yuk kita gas ikutin bersama iNews. Secara eksklusif kita mengunjungi pabrik dan bagaimana proses produksinya. Ini ada teknologi yang menarik dari Baik produksi Baik ini ya. Ini adalah alat yang canggih di mana fluid atau cairan itu berada dalam satu alat ini bisa masuk semua dalam proses produksinya. Dan ini bukan yang pertama ya di dunia. Jadi alat ini bisa memasukkan semua cairan-cairan untuk kendaraan ini sehingga sampai ke proses produksi selanjutnya. Ya, saat ini kita bertemu dengan Pak Wahyu Utomo ya. Pak Wahyu ini sebagai head quality dari pabrik Baik ini, Pak. Ya. Ini kan proses produksinya panjang ya Pak ya. Mungkin Pak boleh dijelaskan apa saja sih yang proses produksi dari Baik ini? Oke, untuk proses produksi Baik ialah di line Baik ini terdiri dari 7 trim line, kemudian 6 chassis line dan 9 final line. Jadi bahwa 13 ditambah 9 itu ada 23. Di sini kita pakai sistem bahwa body, chassis, body, chassis. Karena chassis sini
kita terima sudah AC roll. Oh, AC roll ya. AC roll dari China. langsung ke sini. Betul. Ya. Dalam bentuk seperti ini nih. Betul. Ini, betul. Nanti kemudian VIN number. Oh, VIN number. Ini fungsinya apa, Pak? Dari VIN number itu vehicle identification number, itu nanti yang kita kesek-kesek buat pengurusan surat. urusan surat. STNK. Oh, betul. Jadi mesin ya. Body VIN number kami Number juga ada body number-nya. ada. Oh, adanya di posisi sini ya. Ya, di kawal top. Oh, itu ya. Di kawal top, ya. Jadi tadi di rangka ada, juga di Kawal body top. juga ada ya, Iya. VIN number-nya. Oke. Jadi langsung Ini body sudah jadi ya, sudah Pak. Ya? jadi interior, pemasangan door lock, handle, harness pintu, dan cooling unit AC, terus engine room, Engine room. itu pemasangan brake aquator tube. Jadi Sana sebelumnya kita harus AC dulu brake tube-nya, brake tube dengan aquator, kemudian kita pasang di sini. Lanjut bawah, body diangkat, Oh, ini proses penempelan antara body dan ya rangka sasis, ya betul. Sasisnya seperti ini. Ini di mana alat ini mendeteksi adanya kebocoran yang pada tadi, sistem fuel. Jadi bisa Fuel system. ketahuan ya kalau gitu. Betul. Jadi tet ada yang berarti ada something waktu connecting di underfloor, ada yang mungkin mal operation, artinya slack, kemudian kendor atau lupa dikencengin. Jadi dalam satu alat ini kita bisa mendeteksi kebocoran-kebocoran yang ada di mobil sebelum Ya, ke proses mengenai fuel system. fuel system. Kebocoran pada fuel system. Ini pemasangan. Sini, ya. Ini pemasangan biasa interior connection, ya kan, kayak center cluster, ya kan, console box, kemudian nanti seat juga pasang di sini, ya kan. Kursi, ini pemasangannya di Ya, di seat depan. Ini proses untuk pertama ini adalah coolant. Coolant. Coolant tuh radiator coolant. Dia harus vakum dulu, kemudian baru setelah tidak ada kebocoran, baru kemudian brake juga gitu, dengan vakum dulu. Begitu ada kebocoran dia langsung hang, error, kasih tahu kan. Kemudian di sini AC dan di sini power steering. Ya. Ini pengecekan semua ada sekitar 22 parameter. Artinya semua kecanggihan dan kontrol modul yang ada harus bisa terbaca ini dan disinkroniskan. Jadi ini menggunakan ini baru bisa starter. Ya, Tanpa menggunakan ini tidak bisa starter. Tidak bisa starter. Betul. Jadi alat pengecekan kalau sebanyak 22 modul ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya ini sudah beres tidak ada masalah, baru mobil bisa jalan. Iya. Oke. Ini mobil sudah proses pengecekan, Pak ya, dari? Ya, pengecekan. Kemudian baru dari pihak handal menyerahkan, baru kita tes dari pihak Gio. Gio ini kan pihak handal, sudah dari pihak Gio langsung menguji ulang. Apakah sudah leveling. Jadi ada dua kontrol ya, quality control dari pabrik dan dari pihak Gio-nya ya. Yes. Selaku dari distributor baik di Indonesia. Gitu. Ya, setelah tadi kita melihat proses produksi dari baik BJ40 Plus, mobil setelah jadi, di quality controlnya diperiksa secara detail, ini mobil lari ke tes dari tes lane ya. Jadi gimana mobil ini, apakah sistem suspensinya, lampunya, dan bannya berfungsi atau tidak, ini melalui tes ini. Jadi mobil pada saat setelah selesai memang layak jalan. Tebal banget di mobil BJ40 Plus. Ini adalah mobil yang memang mobil off-road. Dari sisi desain, tampilan, menggabungkan antara unsur mobil boxy klasik dan modern. Di mana mobil ini memiliki tenaga yang cukup besar, 2000 cc, turbo, dan dari sisi desain juga sangat terlihat mewah dan gagah.
Jadi siapapun yang mengendarai akan merasa percaya diri mengendarai mobil ini. Di bagian depan juga terdapat velg yang besar, lampu juga LED DRL 3, dan kita lihat dari samping dulu ya. Dari samping sini ada ban ya. Bannya cukup besar. Ini ban bawaan. Ukurannya di sini sekitar di ukuran 17 ya. Di 17 juga sini ada feedernya juga tebal, jadi untuk off-road sangat kokoh ya. Jadi kalau misalnya ada benturan-benturan juga terjaga. Ini yang lucunya nih, lampunya LED berbentuk B. Baik. Untuk ban serep, di sini ban serep juga diletakkan di depan, di belakang. Ukurannya sama dengan bagian yang aslinya ya. Jadi kalau misalnya ada di jalan ada bocor, bisa langsung ganti. Gampang copotnya dari luar, tidak perlu masuk-masuk ke dalam. Ini juga ada yang menarik nih, ada chrome. Ini untuk kalau kita menarik mobil juga disiapin. Ini bukan aksesoris ya, ini berfungsi dan sangat kuat. Jadi selain dilihat dari fungsionalnya, juga dilihat dari desainnya, memang dibuat lebih eye-catching ya mobil ini. Kita lari ke bagian samping lagi ya. Bagian samping ini mobil ini sangat berat ya. Tapi ini bisa dicopot, engselnya bisa dicopot. Jadi seperti Jeep Wrangler, jadi bisa dicopot. Ini bisa dicopot juga dengan alat khusus. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan off-road di luar, di suasana alam, ini bisa dibuka dan mudah dibukanya. Mungkin nanti ada beberapa alat ya mungkin dibutuhkan untuk membukanya. Untuk tingginya, jadi sebagai mobil off-road ini sangat tinggi, ini selutut, sekitar 210 mm ya. Jadi kalau ini ada footstep-nya juga membantu. Jadi kalau untuk naik bisa, walaupun mungkin anak kecil mungkin perlu dibantu. Untuk dewasa, ini karena kendaraan dewasa, ini sangat membantu. Ini udah chrome juga, jadi membuat di mobil ini stylish. Yang kedua juga kita bagian depan ya. Bagian depan ini sudah LED DRL-nya. Di sini ada, di sini juga ada lampu juga. Lampu utama juga sangat mewah. Nah, di sini di bagian grill ini ada 1, 2, 3, 4, 5 khas dari Bike. Jadi kalau lihat dari mobil ini, memang sekilas sih seperti Jeep Wrangler. Tapi kalau kita lihat detailnya, mobil ini juga mempunyai identitas sendiri, yaitu Bike. Dan memang tidak kalah dari mobil-mobil Eropa ya. Mereka juga mendesain mobil ini dengan berbagai teknologi yang mereka kembangkan sendiri. Juga mesin-mesinnya juga mereka menggunakan teknologi-teknologi Eropa yang tentunya sangat modern dan tentunya kuat ya untuk dibawa ke mobil off-road sendiri. Setelah melihat bagaimana produksi mobil ini BJ40 Plus, dan kita juga lihat proses pengujiannya dan mentes dari mobil ini, kesimpulannya adalah mobil ini terutama sangat mewah, yang kedua sangat gagah, yang paling utama adalah harganya. Harganya di sini hanya sekitar 698 juta rupiah. Nah, dengan harga sekian ini, menurut Anda bagaimana? Menarik kan? Di review dan test drive berikutnya, lu pingin test drive mobil apa ya? Atau review mobil apa aja? Tulis di kolom komentar, nanti kita akan ulas di Gear Up Ains.